Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najia Abdul Halim dengan NIM E1D023 10032. Saya berasal dari kelas 1F Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mataram. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang dipimpin oleh Bapak Zedi Mutakin SPD MPD dengan isi yang membahas tentang fungsi Pancasila dalam menghadapi globalisasi. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih Pancasila itu. Pancasila dari ideologi bangsa yang diturunkan dari para leluhur. Pancasila merupakan landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap pada bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila sendiri berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila berarti tingkah laku yang baik. Jika keduanya digabungkan, maka akan menjadi 5 tingkah laku yang baik. Sesuai dengan namanya, Pancasila memiliki 5 sila, dan setiap sila itu memiliki simbolnya masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki simbol bintang yang bermakna mempercayai Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Simbol bintang tersebut menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Lalu sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki simbol rantai yang bermakna hak hidup, hak kebebasan, persamaan hak, serta hak untuk memiliki. Lalu sila ketiga adalah persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin yang bermakna negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku serta adat istiadat harus bersatu untuk negara Indonesia. Lalu sila yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng yang artinya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan sendiri, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan bersama, serta dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima serta melaksanakan hasil dari musyawarah. Lalu yang terakhir ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas yang memiliki makna mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap serta suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil pada semua golongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, serta bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan yang berkeadilan sosial. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang globalisasi nih. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi merupakan perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh terhadap munculnya berbagai kemungkinan perubahan di dunia. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai hambatan yang membuat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Dapat dikatakan nih bahwa globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep dunia tanpa batas, yang saat ini telah menjadi realita dan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan budaya yang akhirnya membawa perubahan baru. Munarno mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menyangkut satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Kata globalisasi sendiri sebenarnya merupakan serapan dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, globalization. Dari kata itulah muncul istilah globalisasi. Kata ini ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang membuat seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain. Keterikatan inilah yang akan mewujudkan satu tatanan kehidupan baru. Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan globalisasi sebagai suatu gejala terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi yang memiliki sistem nilai dan kaidah yang sama antara masyarakat di seluruh dunia. Nah, lalu kita bahas ke dampak-dampaknya nih, ada dampak positif sama negatif kan tentu aja dari globalisasi di Indonesia ini. Dampaknya itu juga terjadi dalam berbagai bidang. Kita rinciin gitulah. Pertama di bidang ekonomi, dampak positifnya ada peningkatan perdagangan nasional, di mana globalisasi itu mempermudah pasar-pasar gitu. Lalu yang kedua ada memperluas lapangan kerja, jadi banyak kan lebih mudah kita untuk mencari pekerjaan. Lalu yang ketiga mempermudah akses teknologi dan inovasi. Zaman sekarang kan teknologi itu kayak siapa aja bisa akses gitu. Lalu yang keempat ada memperkuat sektor pariwisata. Indonesia kan makin terkenal, makin banyak orang yang datang, berkunjung, berpariwisata ke sini. Dan yang kelima transfer pengetahuan dan keterampilan. Kita bisa jadi tahu pengetahuan sama keterampilan dari luar secara lebih global gitu. Lalu memperluas jaringan pasar, sama kayak yang di awal tadi kan. Lalu yang ketujuh meningkatkan sumber daya dan bahan mentah.
Kayak kita sekarang bisa dapat bahan-bahan baku tuh kayak nggak cuma dari Indonesia tapi dari luar juga mudah masuk ke sini. Lalu yang kedelapan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bisa lebih sejahtera karena adanya globalisasi gitu loh, karena kan lapangan kerja jadi makin terbuka dan lain-lain. Yang ke-10 atau yang terakhir, mengurangi angka kemiskinan. Nah, karena adanya yang tadi di atas itu kan angka kemiskinan Indonesia bisa turun gitu. Lalu yang selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Ekonomi di Indonesia jadi kayak ada yang tinggi banget, ada yang rendah banget gitu. Lalu yang kedua ada hilangnya lapangan kerja. Eh, nggak semua nggak semua lapangan kerja sekarang gitu tuh masih ada, banyak yang terhapus karena adanya globalisasi. Contohnya surat kabar misalnya, kayak zaman sekarang kita mudah untuk mengetahui kabar-kabar yang ada lewat internet kan. Nah jadinya kebanyakan orang-orang udah nggak pakai surat kabar lagi, jadi kayak pengantar surat kabar itu tuh udah hilang kan, nggak ada lagi lapangan pekerjaan yang kayak gitu. Lalu yang ketiga ada eksploitasi tenaga kerja. Yang keempat ada monopoli perusahaan multinasional. Lalu ada yang kelima yaitu kerentanan terhadap krisis global, di mana kita tuh kayak rentan terhadap krisis global gitu jadinya. Lalu yang keenam ada kerusakan lingkungan. Yang ketujuh ada kehilangan kemandirian ekonomi, dan itulah yang terakhir. Nah yang selanjutnya nih, kan tadi bidang ekonomi udah, sekarang yang bidang sosial budaya. Dampak negatif dan positif di bidang sosial budaya. Pertama, dampak positifnya dulu ya. Ada satu, memperluas komunikasi daerah-daerah terpencil. Karena daerah terpencil lebih bisa kita berkomunikasi daripada dulu. Lalu yang kedua, memperkaya pemikiran dan budaya. Yang ketiga, mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian. Yang keempat, meningkatkan peluang belajar, bekerja, dan berwisata. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran global. Rakyat Indonesia tuh lebih sadar akan keadaan global gitu, nggak cuma di Indonesia aja. Dan yang ketujuh, memperluas penyebaran seni dan hiburan. Yang kedelapan, meningkatkan pendidikan multikultural. Dan yang terakhir, yang kesembilan, menguatkan identitas budaya. Lalu apa sih dampak negatifnya? Pertama, mulai keunikan dan keanekaragaman budaya. Kayak keunikan dan keanekaragaman budaya Indonesia itu makin berkurang karena adanya globalisasi. Yang kedua, menurut ketimpangan sosial dan ekonomi, seperti tadi kita bahas budaya ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular, terorisme, dan kejahatan, karena sekarang lebih mudah gitu orang-orang luar masuk ke Indonesia. Yang keempat, menyebabkan kerusakan ekosistem. Yang kelima, mengurangi kedaulatan ekonomi negara. Yang keenam, menyebabkan konflik nilai. Yang ketujuh, merubah gaya hidup. Yang kedelapan, menyebabkan migrasi paksa. Yang kesembilan, komersialisasi budaya. Budaya itu kayak bisa diperjual belikan jadinya. Yang ke-10, menyebabkan eksklusi budaya. Nah, tadi bidang ekonomi udah, bidang sosial budaya udah, sekarang bidang politik nih. Apa aja sih dampak-dampak positif dan negatif dari globalisasi di Indonesia pada bidang politik? Yang pertama, positifnya, meningkatnya kerjasama internasional nih. Di Indonesia tuh kerjasama internasional antara Indonesia sama negara lain sekarang tuh meningkat, apalagi dalam menyelesaikan berbagai masalah global seperti terorisme, perubahan iklim, perdagangan bebas, dan hak asasi manusia. Lalu yang kedua, terciptanya sistem pemerintahan yang lebih baik. Indonesia itu jadi memiliki sistem pemerintahan yang lebih baik karena bisa belajar dari globalisasi ini. Lalu yang ketiga, memperluas ruang gerak dan pengaruh Indonesia di kancah internasional seperti ASEAN, PBB, G20, dan lain-lain. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga Indonesia tentang hal global kayak tadi kita bahas. Yang kelima, mempermudah mempelajari pengalaman dan praksi politik dari negara lain. Kayak kita bisa jadi tahu deh gimana negara lain itu praksi politiknya. Lalu apa aja dampak negatifnya nih? Yang pertama, rentan terhadap krisis dan konflik global. Yang kedua, mengancam kedaulatan dan identitas nasional Indonesia. Yang ketiga, menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan politik dalam negeri. Yang keempat, menyebabkan fragmentasi dan polarisasi politik Indonesia. Lalu yang kelima, yang terakhir, mengurangi partisipasi dan keterlibatan politik dari masyarakat. Karena masyarakat itu cenderung kurang percaya karena adanya tadi itu ketimpangan politik dan kecurangan dalam politik. Nah, kita masuk ke bagian yang pentingnya nih, fungsi Pancasila dalam menghadapi globalisasi.
Ada apa aja? Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman. Pancasila merupakan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi. Yang dimana Pancasila itu membuat kita bisa bersikap bijaksana, bersedia membuka diri, dan tetap waspada dalam perkembangan dunia. Lalu yang kedua ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus belanja menerima pengaruh globalisasi tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai bangsa Indonesia. Misalnya, gotong royong, kan gotong royong itu ciri khas Indonesia gitu. Yang tertuang dalam sila ketiga. Nah itu tuh harus tetap dipertahankan karena itu mengakar kuat dalam diri kita kan. Jadi kayak walaupun ada globalisasi, kita harus tetap mempertahankan itu. Lalu yang ketiga ada Pancasila sebagai filtrasi atau penyaringan. Pancasila dapat menjadi menyaring untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia karena terdapat batasan antar negara di era globalisasi ini yang sangat tidak terlihat. Pancasila dapat menolak budaya asing yang negatif seperti individualisme, liberalisme, hedonisme, dan konsumerisme. Itu tuh dapat merusak moral dan etika bangsa. Pancasila dapat menerima budaya-budaya yang positif seperti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Lalu ada Pancasila sebagai identitas. Di era yang sangat berkembang ini, pengaruh globalisasi itu dapat merusak atau mengancam keberagaman dan kekhasan budaya lokal kita. Nah, Pancasila itu bisa menjaga hal itu, juga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangga menjadi Indonesia, dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Karena kan itu semua ada banyak, jadi kita bisa lebih menghargainya gitu. Lalu yang kelima ada Pancasila sebagai alat dinamis. Pancasila dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan globalisasi. Pancasila tidak bersifat kaku atau statis, mereka bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Pancasila mendorong bangsa Indonesia untuk terus maju dan berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya, yaitu Pancasila yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur, maksudnya yang sudah diberikan oleh para leluhur gitu. Nah, terus gimana sih cara menjaga nilai-nilai Pancasila ini di era globalisasi? Karena kan Pancasila bisa terancam di era globalisasi ini. Nah, yang pertama, memahami arti dan makna ideologi Pancasila. Kita tuh harus memahami arti dan makna ideologi Pancasila itu sampai hati. Lalu yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila di setiap aspek pendidikan di berbagai jenjang, baik jenjang SD, SMP, SMA, maupun pendidikan tinggi dan pendidikan anak usia dini. Lalu yang ketiga, mengamalkan budaya lokal sesuai dengan nilai Pancasila. Kita harus mengamalkan budaya lokal yang ada yang sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu yang keempat, mempromosikan nilai Pancasila. Ada banyak cara bisa yang kita lakukan untuk mempromosikan nilai Pancasila, salah satunya melalui media sosial. Lalu yang kelima, mengidentifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Nah, tadi kita bisa mempromosikannya, tapi semua informasi yang kita terima di sosial media itu kita cek dulu. Bisa jadi itu tuh informasi palsu yang kita tidak bisa untuk percaya ataupun sebarkan. Lalu yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan menjunjung tinggi demokrasi. Kita harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan, terutama pemilihan presiden, agar kita bisa memilih pemimpin kita yang baik dan benar. Lalu yang ketujuh, menolak masuknya ideologi lain yang bertentangan, seperti yang tadi itu individualisme, materialisme, konsumerisme, dan lain-lain. Lalu yang kedelapan, menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan negara lain, terutama negara-negara maju nih. Kita tuh harus kayak menjaga dan menjalin kerjasama yang menguntungkan. Lalu yang kesembilan, menyusun dan menaati hukum secara adil dan tidak menyengsarakan rakyat. Hukum yang adil dan tidak menyengsarakan rakyat akan membuat rakyat percaya pada hukum yang ada. Dan yang ke-10, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global. Kita harus membuat kualitas SDM di Indonesia ini semakin tinggi. Lalu yang ke-11, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas yang lain. Kita harus membuat bangsa kita ini tetap bersatu dan tidak terpecah belah di era globalisasi ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua hal tadi itu adalah pertama, Pancasila merupakan ideologi bangsa yang mencerminkan sikap serta kepribadian bangsa. Pancasila memiliki 5 sila, dan setiap silanya memiliki simbol masing-masing, dan setiap simbol itu memiliki artinya masing-masing ya. Lalu, globalisasi. Globalisasi memiliki makna yang bisa dikatakan luas. Globalisasi berasal dari serapan bahasa asing. Globalisasi adalah proses individu, kelompok, masyarakat, dan negara yang saling berinteraksi, terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi antara satu sama lain yang melintasi batas negara. Dapat dikatakan bahwa globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep dunia tanpa batas. Globalisasi sendiri sudah mulai masuk dan cukup berpengaruh di Indonesia dalam berbagai bidang, di antaranya dalam bidang ekonomi,
sosial budaya, dan politik. Globalisasi dalam berbagai bidang ini memiliki banyak dampak positif, namun juga banyak dampak negatifnya. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dan kesadaran warga Indonesia untuk memilah dan lebih memperhatikan segala macam informasi maupun tingkah laku demi mengurangi dampak-dampak negatif dari globalisasi, serta kita jadi bisa memperluas dampak positifnya. Hal itu dapat dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Globalisasi sendiri juga memiliki banyak dampak kan, seperti yang tadi saya bilang. Nah, dampaknya juga bisa menguntungkan maupun merugikan. Semua itu tergantung pada diri kita, bagaimana cara kita menyikapinya. Dan cara yang baik dan benar untuk menyikapinya adalah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, juga menjadikan Pancasila sebagai pedoman dari globalisasi ini. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan agar nilai Pancasila yang ada di Indonesia tetap terjaga dan tidak hilang di era globalisasi ini. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesadaran dari seluruh masyarakat Indonesia bahwa untuk tetap bisa hidup dan menghadapi dunia di era globalisasi ini diperlukan pedoman nilai-nilai Pancasila. Oke, sekian dari saya tentang fungsi Pancasila dalam menghadapi globalisasi. Semoga semua yang saya sampaikan dapat dipahami dan juga memberikan manfaat kepada semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.